Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Baik, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam mata pelajaran matematika tingkat lanjut di kelas 11 pada semester ganjil, yaitu polinomial atau biasa kita sebut dengan suku banyak. Ada 3 materi polinomial yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana pengertian pada polinomial. Kemudian yang kedua kita akan menentukan operasi aljabar pada polinomial. Dan yang ketiga adalah kita akan menentukan bagaimana nilai pada polinomial. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian pada polinomial. Nah, kita lihat polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel yang semuanya pangkatnya adalah pangkat bilangan cacah. Jadi, jika ada suku banyak yang pangkatnya berpangkat bilangan negatif atau berpangkat pecahan, maka suku banyak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai polinomial. Jadi kuncinya adalah di sini, pangkatnya mesti bilangan positif, kemudian terdiri atas satu variabel yang memiliki beberapa suku. Kemudian pada polinomial ada yang dikatakan dengan derajat polinomial. Nah, apa itu yang dimaksud dengan derajat polinomial? Derajat polinomial adalah pangkat tertinggi. Nah ini, jadi derajat polinomial adalah pangkat tertinggi pada polinomial tersebut. Jika ada polinomial, kita lihat saja pangkat tertingginya berapa. Jika pangkat tertingginya adalah 7, maka derajat pada polinomial itu adalah 7. Jika pangkat tertingginya 5, maka derajat pada polinomial itu adalah 5. Jadi, itulah yang dimaksud dengan derajat pada polinomial. Oke. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana bentuk umum pada polinomial. Bentuk umum pada polinomial berderajat n dengan variabel x dapat kita tuliskan dengan bentuk seperti ini. An x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an minus 2 x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya ditambah A1 x ditambah dengan A0. Keterangannya adalah an min 1, jadi ini an min 1, an min 2, A1 dapat dikatakan sebagai koefisien pada polinomial. Jadi bilangan-bilangan yang ada di depan variabel x semua itu adalah koefisien. Kemudian pangkat. Pangkat tadi dikatakan bahwa pangkat mesti bilangan positif. N min 1, N min 2 adalah pangkat dari polinomial. Sedangkan X, nah ini X adalah variabel pada polinomial. Kemudian ada lagi satu, yaitu konstanta. Nah inilah konstanta. Konstanta adalah suku pada polinomial yang tidak memiliki variabel X. Jadi A0 ini adalah konstanta atau biasa kita sebut dengan bilangan konstan atau bilangan tetap. Untuk lebih memahami masalah pengertian pada polinomial, kita lihat contoh soal. Nah, kita perhatikan, tentukan apakah bentuk aljabar di bawah ini termasuk polinomial atau bukan. Jika polinomial, kita akan menentukan derajat polinomialnya, koefisien, serta konstanta pada setiap contoh berikut ini. Kita langsung ke bagian A, kita akan menganalisa apakah suku banyak ini termasuk polinomial atau bukan. Tadi syaratnya sudah kita sepakati bahwa syarat suatu suku banyak dikatakan polinomial adalah ketika pangkatnya adalah berpangkat bilangan positif. Nah, kita analisa satu persatu sukunya. Di sini kita lihat pangkat pada suku pertama adalah 2, kemudian di sini berpangkat 1 karena pangkatnya tidak ditulis, itu artinya pangkatnya adalah pangkat 1. Kemudian ini adalah konstanta, tidak memiliki variabel X,
Atau dengan kata lain sebenarnya konstanta ini dia memiliki variabel X yang berpangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1 sehingga 5X pangkat 0 itu sama dengan 5. Kemudian suku selanjutnya itu berpangkat 3. Nah ini berpangkat 3. Nah, setelah kita analisa, kita ketahui bahwa semua pangkat pada suku banyak ini berpangkat bilangan positif. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa suku banyak di bagian A adalah polinomial. Tadi di soal sudah disebutkan bahwa jika dia polinomial, kita akan menentukan derajat pada polinomialnya. Nah, derajat adalah pangkat tertinggi pada polinomial ini. Kita lihat pada polinomial ini, pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Sehingga derajat pada polinomial di bagian A adalah 3. Kemudian koefisiennya, koefisien adalah masing-masing angka yang berada di depan variabel X. Koefisien dari X kuadrat adalah 6, koefisien dari X adalah 3, koefisien dari X pangkat 3 adalah 4. Nah, setelah kita menentukan koefisien, kita akan menentukan konstanta. Konstanta adalah suku yang tidak mengandung variabel X. Di sini bisa kita lihat jelas bahwa konstantanya adalah 5. Oke, nah inilah yang kita sudah bahas tadi. Derajat polinomial tersebut adalah 3. Koefisien X pangkat 3 adalah 4. Koefisien X kuadrat adalah 6. Koefisien X adalah 3 dan konstantanya adalah 5. Bagaimana? Nah, selanjutnya kita pindah ke contoh soal bagian B. Sama dengan soal yang sebelumnya, di soal kali ini kita akan menganalisa kembali apakah suku banyak ini termasuk polinomial atau bukan dengan melihat pangkatnya masing-masing. Nah, kita selidiki satu persatu. Suku pertama 8X pangkat 3, pangkatnya adalah 3. Kemudian yang kedua 4X pangkat 2 berpangkat 2. Kemudian min 2X di sini berpangkat 1. Kemudian konstanta dan yang terakhir adalah 3 per X. Karena ini sifatnya adalah pecahan, maka 3 per X kita ubah menjadi bilangan pangkat. Kita ingat kembali salah satu sifat pada pecahan yang akan kita ubah menjadi bentuk pangkat adalah 1/X pangkat N. Nah, itu bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat, tetapi ketika kita ubah ke bentuk pangkat, pangkatnya menjadi bilangan negatif. Jadi 1/X pangkat N sama dengan X pangkat negatif N. Jadi, ketika suku banyak ini kita ubah ke bentuk pangkat, maka dia akan berbentuk seperti ini. 8X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat min 2X ditambah 1 ditambah 3X pangkat negatif 1. Nah, apakah suku banyak tersebut bisa kita golongkan dalam polinomial atau bukan? Nah, kita lihat di sini. Ada pangkat yang bukan bilangan positif, pangkatnya bilangan negatif, sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk bagian B bukan polinomial. Oke, kita lihat masih ada contoh bagian C. Nah, di sini sama dengan yang tadi, langsung kita lihat pangkatnya saja, berpangkat 4, negatif 7X pangkat 3 berpangkat 3, tambah 8X, kemudian min 4. Nah, kita lihat berpangkat 4, berpangkat 3, dan ini berpangkat 1. Sehingga semua pangkatnya adalah bilangan positif, maka kita bisa simpulkan bahwa ini memiliki, ini adalah suku banyak yang bisa digolongkan ke dalam polinomial. Nah, ini kesimpulannya. Oke, derajat polinomialnya adalah 4, koefisien X pangkat 4 adalah 2, koefisien X pangkat 3 adalah negatif 7, koefisien X pangkat 2 adalah 0, koefisien X adalah 8, dan konstantanya adalah negatif 4. Masih ada satu contoh soal lagi. Nah, kita lihat kembali 5X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat
ditambah 3 akar X ditambah 1. Nah, kita lihat ada bentuk akar pada suku banyak ini, yaitu Nah, kita lihat ada bentuk akar pada bentuk suku banyak ini, yaitu 3 akar X. Sama dengan yang tadi, untuk menentukan apakah suku banyak ini adalah polinomial atau bukan, maka kita ubah 3 akar X ini ke dalam bentuk pangkat. Kita sudah ketahui bersama bahwa akar X ketika kita ubah menjadi bentuk pangkat, dia akan menjadi X 3X pangkat 1/2. Itu artinya suku banyak ini tidak bisa kita golongkan ke dalam polinomial. Karena apa? Ada pangkatnya yang berbentuk pecahan. Sehingga ini bukan polinomial. Bagaimana? Bisa dimengerti? Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi aljabar pada polinomial. Pada operasi aljabar pada polinomial ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah penjumlahan polinomial, kemudian pengurangan pada polinomial, dan yang ketiga adalah perkalian pada polinomial. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinomial. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinomial. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada polinomial dapat diselesaikan dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan antar koefisien pada suku-suku sejenis. Jadi kita lihat yang kita kurangkan atau kita jumlahkan hanya koefisiennya saja. Itu pun terbatas pada suku-suku yang sejenis. Yang mana yang dimaksud dengan suku sejenis? Suku sejenis adalah semua suku yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. Baik, kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui polinomial Px sama dengan 6x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Dan Qx sama dengan 10x kuadrat ditambah 11x min 13. Kita akan menentukan yang pertama adalah Px ditambah Qx. Kemudian yang kedua, Px dikurang dengan Qx. Nah, kita lihat untuk bagian A. Penyelesaian untuk bagian A. Px ditambah Qx sama dengan. Jadi langkah pertama kita tentukan nilai atau kita tuliskan kembali nilai Px. Jadi Px sama dengan Px ditambah Qx sama dengan 6x pangkat 3 min 8x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 ditambah dengan 10x kuadrat ditambah 11x min 13. Jadi Px dan Qx masing-masing kita batasi dengan tanda kurung. Kemudian langkah kedua adalah kita lepas tanda kurungnya. Untuk penjumlahan tidak ada yang terlalu berbeda sebelum dan setelah tanda kurung itu dilepas. Jadi tetap kita pindahkan semua 6x pangkat 3 min 8x kuadrat ditambah 10x kuadrat. Nah, ini kita lihat, ini kita sudah dekatkan semua dengan suku yang sejenis. Kita lihat di sini min 8x kuadrat. Nah, kemudian di sini 10x kuadrat. Jadi ini sudah dengan sejenisnya semua, suku sejenisnya. Kemudian ditambah 7x, 7x dari Px dan ditambah 11x. Nah, ini dari Qx. Oke, kemudian ditambah dengan konstantanya. Konstanta pada Px adalah 10 dan konstanta pada Qx adalah min 13. Nah, kita lihat setelah itu sesuai dengan yang dijelaskan tadi bahwa penjumlahan atau pengurangan polinomial kita jumlahkan atau kurangkan suku sejenisnya pada polinomial yang ada di soal ini. Oke, kita lihat 6x pangkat 3
tidak ada suku lain yang berpangkat 3 selain 6x pangkat 3. Jadi kita pindahkan saja ke bawah. Oke, kemudian selanjutnya adalah min 8x kuadrat dikurang 10x kuadrat. Min 8 dikurang 10 itu adalah min 18x kuadrat. Jadi min 8x kuadrat dikurang 10x kuadrat adalah min 18x kuadrat. Kemudian 7x dikurang 11x, 7x min 11x, nah hasilnya adalah min 4x. Kemudian konstantanya 10 ditambah 13, 23. Jadi PX ditambah QX, jadi PX ditambah QX adalah hasilnya 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 19x min 3. Nah, beginilah proses penjumlahan pada polinomial. Baik, kita lihat contoh soal bagian B. Di bagian B ini yang diminta adalah PX dikurang dengan QX. Sama dengan tadi, kita tulis ulang semua nilai PX dikurangi dengan nilai QX. Sehingga kita dapatkan PX dikurang QX, kita tuliskan ulang, kita lepas tanda kurungnya terlebih dahulu, 6x pangkat 3 min 8x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Nah, yang berbeda adalah di sini, nah ini min 10x kuadrat, kemudian min 11x, kemudian min minus 13, sehingga menjadi positif 13. Setelah kita lepas tanda kurungnya semua, kita kurangkan atau kita jumlahkan semua koefisien yang sejenis. Sehingga kita dekatkan terlebih dahulu semua suku-suku yang sejenis. Nah, sehingga hasilnya adalah 6x pangkat 3 min 8x kuadrat dikurang 10x kuadrat. Ini hasilnya adalah min 18x kuadrat. 7x min 11x hasilnya adalah min 4x. Kemudian 10 ditambah 13 hasilnya adalah 23. Jadi PX dikurang QX sama dengan 6x pangkat 3 min 18x kuadrat min 4x ditambah dengan 23. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu operasi perkalian pada polinomial. Nah, kita lihat dulu, perkalian pada polinomial dilakukan dengan mengalihkan semua suku pada polinomial pertama dengan semua suku pada polinomial kedua. Setelah itu, kita jumlahkan atau kita kurangkan semua koefisien pada suku-suku yang sejenis. Namun, sebelum kita melangkah ke contoh soal, kita akan mengingat terlebih dahulu salah satu sifat pada bilangan pangkat. Kita ingat bahwa sifat pada bilangan pangkat tentang perkalian pada variabel yang sama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, ketika ada perkalian dengan bilangan pokok yang sama, tetapi pangkatnya berbeda, maka langsung saja pangkatnya kita jumlahkan. A pangkat M ditambah N. Menggunakan definisi atau sifat pada bilangan perpangkatan ini, kita akan menyelesaikan perkalian pada polinomial. Langsung saja kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui polinomial PX sama dengan 2x pangkat 3 min 3x ditambah 1 dan QX sama dengan 3x min 2. Nah, kita akan menentukan nilai PX dikali dengan QX. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Langkah pertama adalah kita kalikan PX dikali QX dengan menuliskan kembali nilai PX dikalikan dengan QX. Kemudian langkah kedua, tadi kita katakan bahwa perkalian polinomial adalah mengalihkan semua suku pada polinomial pertama dengan semua suku pada polinomial kedua.
pada polinomial pertama, suku pertamanya adalah 2x pangkat 3. Kita kalikan 2x pangkat 3 ini ke semua suku yang ada pada polinomial yang kedua. Yang pertama adalah 2x pangkat 3 dikali dengan 3x. Kemudian yang kedua adalah 2x pangkat 3 dikali min 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita berpindah ke min 3x. Sama dengan yang tadi, min 3x kita kalikan ke 3x dan kemudian kita kalikan ke min 2. Kemudian suku ketiga pada polinomial pertama yaitu 1. 1 kita kalikan ke 3x, kemudian kita kalikan ke min 2. Sehingga kita hitung hasilnya 2x pangkat 3 dikali 3x. Nah, hasilnya adalah 6x pangkat 4. Kita kalikan koefisien dengan koefisien. 2 dikali 3 adalah 6x. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan sesuai dengan sifat-sifat pada bilangan pangkat yang tadi. Nah, di sini pangkatnya adalah 3, sedangkan 3x pangkatnya adalah 1. 3 ditambah 1 adalah 4. Sehingga 2x pangkat 3 dikali dengan 3x adalah 6x pangkat 4. Kemudian kita pindah ke 2x pangkat 3 dikali dengan min 2. 2 dikali min 2 adalah min 4. 2 dikali min 2 adalah min 4. Kemudian x pangkat 3. Kemudian kita berpindah ke min 3x dikali dengan 3x. Min 3 dikali dengan 3 adalah min 9x, karena di sini min 3x berpangkat 1, 3x berpangkat 1 juga, maka kita jumlahkan pangkatnya sehingga kita dapatkan min 9x berpangkat 2. Kemudian min 3x kita kali dengan min 2, didapatkan positif 6x. Kemudian kita lanjut, 1 dikali 3x adalah 3x, dan 1 dikali dengan min 2 adalah min 2. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Di bentuk ini, pangkatnya sudah berurutan mulai pangkat yang terbesar sampai dengan konstanta. Sehingga kita langsung jumlahkan atau kurangkan suku yang sejenis. Untuk 6x pangkat 4 hanya satu suku yang berpangkat 4, kita pindahkan saja. Kemudian untuk yang berpangkat 3 hanya satu suku juga yang berpangkat 3, sama kita pindahkan. Begitu pula dengan suku yang berpangkat 2, min 9x kuadrat. Nah, kita pindahkan. Nah, kita lihat untuk x pangkat 1 ada 2 suku. Ini suku sejenis 6x ditambah 3x. Sehingga kita selesaikan. 6 ditambah 3 adalah 9, sehingga 6x ditambah 3x adalah 9x. Kemudian konstantanya hanya 1 juga, kita pindahkan, min 2. Nah, kita lihat di bentuk yang terakhir ini, tidak ada lagi suku yang sejenis. Jadi, bentuk ini adalah bentuk yang paling sederhana. Sehingga hasil dari px dikali qx adalah 6x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 9x kuadrat tambah 9x min 2. Baik, kita lanjut pada nilai polinomial. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan nilai polinomial. Suatu polinomial atau suku banyak dapat dinyatakan dalam bentuk fx. Nah, kita lihat fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat x min n min 2 ditambah sampai seterusnya ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1 x ditambah a0. Nah, kita lihat, jika suatu suku banyak dinyatakan sebagai fungsi fx dan nilai x diganti dengan bilangan tetap k, maka nilai fk merupakan nilai dari suku banyak tersebut. Maksudnya apa? Jika ada sebuah fungsi polinomial, misalkan fx, dan semua nilai x itu diganti dengan suatu bilangan tetap, maka cara menentukan nilai polinomial itu adalah dengan menggunakan dua metode.
Metode pertama kita bisa menggunakan metode substitusi, jadi nilai atau bilangan tetap tadi kita substitusi, menggantikan semua variabel X yang ada di polinomial tersebut. Sedangkan cara kedua atau metode kedua adalah kita menggunakan metode skema, atau biasa disebut dengan metode sintetik, atau biasa disebut dengan metode Horner. Nah, jadi ada dua metode ini yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai pada polinomial. Untuk lebih memahami masalah nilai polinomial, kita akan lihat bagaimana contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x min 5. Nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah, jadi kita akan menentukan nilai polinomial fx jika nilai x-nya sama dengan 3. Tadi telah dikatakan bahwa ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah menggunakan skema. Kita ke metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Nah, langkahnya adalah substitusi nilai X sama dengan 3 ke fungsi fx. Apa yang dimaksud dengan substitusi? Substitusi adalah mengganti. Jadi semua nilai X yang ada pada polinomial kita ganti dengan 3. Nah, perhatikan di sini yang tadinya adalah fx, maka kita ganti X-nya dengan 3. Sehingga X pangkat 3 menjadi 3 pangkat 3. Min 2x pangkat 2 menjadi 2 dikali 3 pangkat 2 min 3 min 5. Nah, setelah kita substitusi, maka kita hitung hasilnya. 2 pangkat 3 adalah 27. Min 2, 3 pangkat 2, kalau ada bentuk seperti ini, perkalian dan bentuk pangkat, kita selesaikan terlebih dahulu yang bentuk pangkat. 3 pangkat 2 adalah 9, sehingga min 2 dikali 9. Min 3, min 5, hasilnya adalah min 8. Kemudian kita lanjut, 27. Min 2 dikali 9 adalah min 18, sehingga 27 min 18, min 8. Hasilnya adalah 1. Jadi, nilai fx ketika x-nya diganti dengan 3 adalah 1. Nah, inilah metode substitusi, mengganti nilai x dengan nilai x yang diberikan dalam soal. Nah, masih soal yang sama, tapi kita akan menggunakan metode yang lain, yaitu menggunakan metode sintetik. Nah, langkah pertama, jika kita ingin menggunakan metode sintetik adalah, yang pertama kita buat bagannya dulu. Bagannya ya seperti ini. Di sini, di sudut atau di ujung adalah tanda penjumlahan. Oke? Nah, kemudian langkah kedua adalah kita tuliskan koefisien masing-masing dari setiap suku. Ingat, kita mulai dari pangkat yang tertinggi. Jadi misalkan polinomialnya tidak beraturan pangkatnya, istilahnya tidak dimulai dari pangkat terlebih dahulu, maka kita harus atur dulu suku-sukunya. Kita atur mulai dari pangkat tertinggi sampai ke pangkat yang terendah. Karena di sini sudah berurutan sukunya mulai pangkat tertinggi sampai pangkat terendah, maka langsung saja kita ambil koefisiennya. Nah, lihat X pangkat 3, suku pertama adalah X pangkat 3, koefisiennya adalah 1, maka kita tulis 1 sebelah sini. Suku kedua kita lihat min 2x kuadrat. Koefisiennya adalah min 2. Sehingga di sini kita tulis min 2. Nah, oke. Untuk suku selanjutnya min x. Min x ini koefisiennya adalah min 1. Kemudian yang terakhir adalah konstanta. Oke, itu langkah kedua. Jadi kita tulis semua koefisiennya di bagian atas skema ini. Setelah itu kita tulis nilai X-nya di sudut atas. Oke? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita turunkan angka 1, koefisien yang paling pertama, koefisien dari pangkat yang tertinggi. Setelah itu, 1 kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 3.
3, kita tulis di bawah negatif 2. Nah, kemudian kita jumlahkan. Negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Nah, setelah itu hasilnya sama dengan yang sebelumnya tadi, kita kalikan lagi dengan 3. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3, kita tulis di sebelah sini. Setelah itu kita jumlahkan kembali, maka negatif 1 ditambah 3 adalah 2. Nah, 2 kita kalikan kembali dengan 3, hasilnya adalah 6. Min 5 ditambah 6, hasilnya adalah 1. Nah, hasil akhir yang kita peroleh itu jugalah yang menjadi nilai dari polinomial ini untuk X sama dengan 3. Bagaimana? Hasilnya sama kan dengan yang metode substitusi? Jadi intinya metode substitusi atau metode sintetik atau skema Horner yang kita gunakan untuk menentukan nilai polinomial maka akan mendapatkan hasil yang sama. Maka kita bisa memilih dari dua metode ini yang kita anggap paling mudah. Baik, untuk video pembelajaran materi polinomial mengenai pengertian polinomial, operasi aljabar pada polinomial, dan nilai polinomial kita cukupkan sampai di sini. Adapun untuk video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas masalah pembagian pada polinomial dan kesamaan pada polinomial. Terima kasih, semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita telah bahas di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.